Bayern Munchen memegang rekor mengerikan tak terkalahkan dalam 18 pertandingan secara beruntun ketika melawat ke Emirates Stadium markas Arsenal. Namun rekor itu akhirnya tak berarti apapun buat pasukan Mikel Arteta. Untuk pertama kalinya di musim 2025-2026 Bayern tumbang. Laga antara Arsenal versus Bayern Munchen memang jadi salah satu sajian paling dinanti di matchday kelima Liga Champions. Bayern yang begitu perkasa pada akhirnya takluk melawan Arsenal yang musim ini jadi klub paling menakutkan di Inggris. Lantas bagaimana cara Mikel Arteta memukul Bayern untuk pertama kalinya di musim ini? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kemenangan Arsenal melawan Bayern Munchen yang menjadi kekalahan perdana di Rotten sepanjang musim 2025-2026. Seperti apa drama yang terjadi di Emirates Stadium? Mari kita simak selengkapnya. Bayern Munchen mengakhiri musim 2024-2025 dengan raihan gelar Bundesliga. Kendati demikian, tim asal Jerman ini masih banyak mendapat stigma negatif. Banyak pihak yang masih mempertanyakan kapasitas seorang Vincent Kompany. Padahal, meski sebelumnya bisa dibilang gagal saat menukangi Burnley, Kompany telah membawa gelar juara ke Bayern. Meski begitu, Kompany tak banyak berkata-kata untuk menjawab banyak keraguan atas dirinya. Pelatih asal Belgia itu memilih menjawab keraguan dengan performa di atas lapangan. Musim 2025-2026, Bayern berubah menjadi entitas yang begitu mengerikan. Mereka berhasil meraih kemenangan di 16 laga awal di seluruh kompetisi. Melihat performa mereka musim ini, rasanya tidak berlebihan mengatakan Bayern tampil bak monster. Sempat tertahan melawan Union Berlin, faktanya Bayern masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 31 poin. Klub asal Bavaria itu sudah unggul 6 poin atas pesaing terdekatnya Leipzig yang ada di urutan kedua klasemen. Di sisi lain, Bayern juga begitu produktif. Total 41 gol sudah mereka ciptakan di Bundesliga, menjadi klub yang paling produktif di kasta tertinggi Jerman. Bayern juga sukses memperpanjang rekor unbeaten mereka menjadi 18 laga sebelum melawatan ke London Utara, di mana laga kontra Union Berlin jadi satu-satunya laga yang gagal mereka menangkan. Ya, secara statistik Bayern Munchen memang mengerikan. Tapi kita juga tak boleh lupa kalau di matchday kelima Liga Champions, Bayern berhadapan dengan tim kuat lainnya Arsenal. Mirip seperti Bayern, Arsenal musim ini juga tampil bak monster. Skuad besutan Mikel Arteta sudah bertumbuh jauh lebih kuat dari musim-musim sebelumnya. Bursa transfer musim panas 2025 dimanfaatkan Arteta untuk memperdalam skuadnya. Pembelian nama-nama seperti Eberechi Eze, Victor Gyökeres, Martin Subimendi, Piero Hankapi, serta Christian Mosquera menjadi bukti bahwa Arsenal memang mengincar sesuatu musim ini. Pembelian itu pun akhirnya berhasil membuat Arsenal makin solid. Meriam London sempat menelan kekalahan tipis 1-0 melawan Liverpool pada game week ketiga Premier League. Tapi selain kekalahan itu, anak asuh Mikel Arteta tak pernah lagi menelan kekalahan. Catatan yang dibawa Arsenal jelang laga kontra Bayern adalah unbeaten dalam 15 laga beruntun, termasuk di laga derby London Utara melawan Tottenham Hotspur. Satu hal yang terkenal dari Arsenal adalah pertahanan mereka yang super solid. Di Premier League mereka baru kebobolan 6 kali, dan itu jadi yang paling sedikit di antara tim-tim lain. Oleh karena itu, laga kontra Bayern akan jadi ujian sesungguhnya buat Arsenal. Menjadi pembuktian apakah musim ini mereka benar-benar layak disebut calon juara atau tidak. Dengan bermodal catatan unbeaten dalam 18 laga beruntun sepanjang musim 2025-2026, Bayern Munchen tentu saja optimis menatap duel di Emirates. Sejak menit awal mereka bahkan mampu menekan klub asal London Utara tersebut. Sayangnya Arsenal punya mentalitas lebih baik sehingga rekor mengerikan Bayern itu pada akhirnya tidak berguna. Arsenal mampu memimpin lebih dulu melalui skema favorit mereka set piece. Jurien Timber sukses membobol gawang Manuel Neuer memanfaatkan umpan Bukayo Saka. Bayern sempat menyamakan skor lewat aksi pemain muda Lennart Karp.
Tapi Arsenal berhasil membalikkan keadaan secara total di babak kedua. Noni Madueke mencetak gol perdananya untuk Arsenal setelah menuntaskan umpan Ricardo Calafiori. Aksi Gabriel Martinelli pada menit ke-77 menggenapi pesta meriam London atas FC Hollywood. Pemain yang baru masuk di babak kedua itu berhasil melewati Manuel Neuer untuk kemudian ceploskan bola ke gawang yang kosong. Rekor Bayern runtuh ketika di pertandingan lanjutan matchday ke-5 fase Liga UCL ini. Bayern memang masih sanggup bertahan di posisi 3 besar klasemen sementara fase Liga. Namun kekalahan ini menegaskan bahwa klub dengan rekor mengerikan seperti Bayern sekalipun bisa takluk, sekaligus menggarisbawahi betapa mengerikannya Arsenal musim ini. Arsenal pada akhirnya keluar sebagai pemenang di laga melawan Bayern. Dan kunci kemenangan ini ada pada permainan Mikel Arteta yang sangat cerdas. Arteta sempat membiarkan Bayern menguasai hampir seluruh babak pertama. Tapi ketika laga memasuki 45 menit kedua, peruntungan nasib berubah menjadi milik Arsenal. Di babak pertama, Arsenal memilih tidak menekan melainkan cenderung menunggu. Skema ini cukup efektif membuat Bayern tak bisa banyak mengeksploitasi ruang-ruang di area pertahanan mereka. Arsenal lantas memanfaatkan set piece dengan baik sehingga mereka bisa memimpin gol lebih dulu. Di babak kedua, barulah Arteta meminta para pemain menekan Bayern dengan agresif. Hasilnya, ruang bermain Bayern makin sempit. Sementara area permainan dan celah-celah di pertahanan Bayern perlahan mulai terbuka. Arsenal menyerang sangat cepat sehingga dalam beberapa momen Bayern tampak kewalahan. Ketiadaan Luis Diaz barangkali agak berpengaruh pada permainan Bayern karena tanpa ex pemain Liverpool, Bayern tampak sulit memanfaatkan celah-celah di pertahanan Arsenal. Di babak pertama hanya ada satu celah yang bisa dimanfaatkan, yakni sisi kiri pertahanan Arsenal. Sisi itu sukses dieksploitasi Bayern untuk cetak gol penyama. Akan tetapi di babak kedua, Arteta jeli melihat bahwa Lewis Kelly yang bermain di kiri kerap jadi sasaran empuk Bayern. Arteta menggantikannya dengan Calafiori yang akhirnya mencetak assist dan membuat Arsenal kembali memimpin. Pada akhirnya, Mikel Arteta sekali lagi berhasil menaklukkan Vincent Kompany. Laga yang berlangsung di Emirates Stadium adalah laga yang melibatkan dua tim, Arsenal dan Bayern Munchen. Namun headline utama dari pertandingan matchday ke-5 ini sudah pasti Arsenal. Butuh sesuatu yang sangat-sangat istimewa untuk bisa menaklukkan Bayern musim ini dan Arsenal punya sesuatu itu. Di Premier League, meriam London telah berhasil memperlebar jarak dengan para pesaing terdekatnya. Tim besutan Mikel Arteta ini memperoleh 29 poin dari 12 pertandingan yang dimainkan. Berkat capaian tersebut, Arsenal kini unggul 6 poin dari Chelsea yang mengekor mereka di urutan kedua klasemen sementara. Bukan cuma di EPL, Arsenal nyatanya juga begitu tangguh di Liga Champions. Declan Rice dan kolega kini berada di urutan pertama mengoleksi 15 poin. Dan sama sekali tak pernah gagal menang dalam 5 pertandingan yang sudah dimainkan. Arsenal jadi satu-satunya tim di UCL yang belum tersentuh kekalahan. Make it happen atau wujudkan adalah slogan yang selama ini terus digaungkan Arsenal dan para pendukungnya. Melihat performa yang semakin mengerikan, mungkin saja slogan itu tidak akan berakhir cuma sebagai kata-kata. Musim ini sudah saatnya Arsenal juara, baik di EPL, UCL, atau bahkan mungkin keduanya. Musim 2025-2026 memang masih panjang. Dan mungkin masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa Arsenal harus memenangkan gelar. Tapi melihat mengerikannya Arsenal di musim ini, termasuk saat mengalahkan Bayern, menurut kalian football lovers, layakkah mereka juara UCL? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan setiap update informasi dan pembahasan-pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.